Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu-menu apa aja sih yang tersedia apabila kita men-setting akun kita sebagai manajer toko. Nah, yang pertama seperti biasanya kita masuk ke XAMPP, kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian setelah berwarna hijau, kita masuk ke Chrome. Lalu mengetikkan laman toko teman-teman. Terus nah, seperti biasa akan muncul di dashboard seperti ini. Kemudian untuk men-setting ke manajer, teman-teman ke pengguna, lalu tambah baru. Sebelumnya mohon maaf ya kalau banyak suara-suara yang tidak diinginkan. Kemudian di sini kita nama pengguna. Kita masukkan nama pengguna karena kita sebagai manajer. Jadi kita manajer toko. Manajer saja. Kemudian email wajib, ini tuh kalau sebelumnya email teman-teman sudah terpakai di pengguna sebelumnya itu udah nggak bisa dipakai, jadi usahakan memakai email yang belum terpakai. Saya memakai yang ini. Kemudian nama depan, situs tidak perlu, bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sandi pakai yang kuat ya teman-teman. Kemudian di sini peranannya apa? Tadi kan sudah dijelaskan sebagai manajer toko. Ini diingat ya, Yun Baekhyun. Karena nanti kita akan melakukan login. Nah, setelah itu di sini akan muncul pengguna 2 yang sebelumnya di mana kita sebagai administrator di sini menjadi manajer toko. Nah, untuk pembedaan dari administrator dan manajer toko sendiri itu tuh nanti ada di sini. Nanti saya jelaskan ya teman-teman. Kita akan logout sebagai administrator. Setelah logout, teman-teman memasukkan nama pengguna dan sandi teman-teman tadi di sini langsung otomatis ya. Kemudian kita log masuk. Nah, akan menampilkan dashboard. Dashboard ini sendiri menampilkan semua progres dari laman teman-teman, entah itu dari penyiapan pluginnya, draft cepat. Ini tuh semacam beranda dari laman teman-teman. Nah, untuk pembedaan dari sebagai administrator dan manajer toko sendiri itu terdapat di menu-menu di sini. Untuk manajer toko itu lebih dipersempit menu-menunya, itu memudahkan agar manajer toko tidak pusing untuk menu-menu yang tidak diperlukan. Kalau administrator kan memang perlu banyak fitur, banyak menu yang perlu dijangkau untuk persiapan dari toko, sedangkan manajer kan hanya perlu memantau dan lain-lain. Jadi ininya dipersempit. Nah, saya akan menjelaskan semua menu-menu yang ada di sini. Dashboard sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita ke post. Post ini tuh ada semua post, tambah baru, kategori, dan tag. Dalam menu post ini tuh berkaitan dengan berita-berita dari laman teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ke
aplikasi semisal McD. Nah, McD itu nggak cuman ngasih tahu tentang produk, semisal diskon dan lain-lain, tapi mereka juga akan memberikan tentang berita-berita terkait dengan McD itu sendiri ataupun perusahaan dan lain-lain. Nggak cuman tentang McD sih, juga bisa eksternal. Itu tuh agar aktivitas dari aplikasi atau laman itu seperti sibuk gitu. Jadi, post ini tuh bertujuan untuk menambah aktivitas dari laman. Jadi, laman kita tuh enggak berdiam gitu, ada aktivitasnya setiap hari. Jadi, semisal produk kita nggak ada setiap hari kan, produk kan nggak selalu ada setiap hari kan, sedangkan posan kita bisa ngepost apa aja tiap hari. Jadi, aktivitas toko ada. Paham maksud saya? Kemudian ini udah ada pas saat pertama teman-teman membuat laman itu, ini otomatis ada halo dunia dengan komentar ada 2. Kita bisa melihatnya seperti ini, lihat. Nah, ini otomatis ada ya saat pembuatan laman, kemudian ada komentarnya. Ini dan ini. Kita back. Ini kalau untuk menambahkan baru, sedangkan kategori kita lihat. Ini sebelumnya kategorinya udah saya buat ya teman-teman. Ini kategorinya diskon produk toko, deskripsinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian apabila ingin menambahkan baru, cukup menambahkan di sini kategorinya apa, kemudian deskripsinya apa. Begitu pula dengan tag. Tag bisa teman-teman tambahkan. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman sudah menambahkan, maka akan tampil di samping seperti ini. Dan semua yang teman-teman tambahkan akan muncul di dashboard awal sebelumnya. Kemudian ada media, pustaka dan tambah baru. Nah, ini tuh memuat tentang media-media yang sebelumnya teman-teman pernah unggah, entah itu untuk menambahkan produk atau menambahkan icon-icon di laman teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman filter, teman-teman ingin melihat yang mana aja. Kemudian tanggalnya juga bisa difilter dan di sini bisa di search sendiri ya. Apabila ingin menambahkan baru, cukup mengklik di sini. Kemudian kita masuk di menu laman. Nah, laman ini menunjukkan tentang menu-menu yang akan muncul di header teman-teman. Jadi seperti di sini, tampilan-tampilan di sini akan muncul apabila teman-teman menambahkannya di sini. Jadi di tampilan awal toko itu akan ada header di sini, seperti about, aksesoris. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan, cukup tambah baru di sini atau bisa di sini juga. Kita bisa melihat. Jadi ini lihat. Nah, contohnya seperti ini maksud saya tadi. Ini header. Jadi di laman itu bisa menambahkan seperti ini teman-teman, entah itu home, daily sale, chart, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Nah, dikarenakan about ini belum saya edit isinya, maka belum ada. Tapi kita bisa lihat di home. Nah, home sudah ada. Seperti ini ya. Intinya ini header. Kemudian kita back.
Setelah halaman kita ke komentar. Komentar ini memuat tentang komentar-komentar Anda terkait dengan post tadi. Sebelumnya saya jelaskan, nah seperti ini. Yang sebelumnya di dashboard dan post itu sudah ada tertera. Nah, untuk komentar apabila ingin menambahkan bisa di sini lagi ya. Kemudian template. Template itu sendiri berkaitan dengan plugin. Nah, sebelumnya itu di laman Samantha ini kami memakai plugin Elementor, makanya di sini terdapat logo dari Elementor itu sendiri. Jadi kami memakai template dari Elementor itu, teman-teman. Ini ada template tersimpan. Apabila ingin tambah baru, tinggal tekan ini. Kemudian apabila ingin mengimport, Anda import di sini. Jadi template tersimpan, ada halamannya, ada section, container, global widget. Ini belum ada karena belum ada saya bikin, teman-teman, seperti itu. Kemudian ada pop-up. Ini juga belum ada karena belum ada saya tambahkan. Kemudian ada builder, tambah baru, dan kategori. Kemudian WooCommerce. Dan teman-teman sudah tidak asing dengan WooCommerce. Nah, WooCommerce ini juga merupakan plugin dari laman ini. Plugin ini tuh untuk menambahkan fitur-fitur yang nggak ada sebelumnya di WordPress. Jadi seperti pesanan, pelanggan, laporan, pengaturan, status, ekstensi itu ditambahkan melalui plugin WooCommerce ini. Sedang login. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya itu seperti untuk menambahkan produk, menyiapkan pembayaran, tarif pajak, dan lain-lain seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat. Kemudian pesanan. Ini tentang pesanan-pesanan dari akun teman-teman. Jadi ini memuat tentang pemesanan eksternal dari orang lain di toko teman-teman. Ini statusnya ada sedang diproses, kemudian ditahan. Ini sedang diproses itu menunggu pembayaran dari Tuan Aswar Jalani untuk melakukan pembayaran sehingga bisa dilakukan pengiriman. Jadi di sini tuh tertera siapa aja yang melakukan pemesanan, tanggal berapa, kemudian statusnya berapa, dan total untuk pembayarannya berapa. Kemudian pelanggan. Nah, ini memuat tentang informasi pelanggan-pelanggan dari toko teman-teman. Ini pelanggannya ada Aswar Jelani dengan nama pengguna Herani. Kemudian terakhir aktifnya, tanggal terdaftar dengan email, serta total pengeluaran dari si pelanggan ini di toko Anda dan pesanannya ada berapa aja. Seperti ini. Wilayahnya, kota, dan kode posnya. Kemudian di sini ada laporan, pengaturan dari WooCommerce, status. Nah, di menu produk itu teman-teman bisa melihat semua produk yang teman-teman tambahkan dahulu. Jadi di sini ada nama, foto, stoknya, harga, diskon, dan kategori. Kemudian di sini juga ada keterangan tanggal terbitnya produk teman-teman, seperti itu. Kemudian selain produk, di sini ada tambah baru, kategori, tag, atribut, dan ulasan dari produk yang teman-teman upload di laman. Kemudian analitik. Nah, analitik ini berfungsi untuk melihat seberapa besar jangkauan dari toko teman-teman, yaitu mengenai produk, pendapatan, pesanan, variasi, variasi kategori, kupon, pajak, unduhan stok, seperti itu.
Nah, ini kita membuka analitik dari produk. Ini menjelaskan jangkauannya di rentang waktu di waktu 1 bulanan, 1 sampai tanggal 31, akan memberikan grafik perkembangan atau jangkauan dari produk teman-teman. Apabila ingin melihat di pendapatan atau jangkauan pendapatan teman-teman, bisa ke menu ini. Pendapatan, kemudian pesanan, dan yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selain untuk menampilkan grafik, juga bisa membandingkan produk-produk mana aja sih yang laku di bulan ini. Penjualan bersihnya, pesanan, kategori, variasi status, stok, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada pemasaran. Di menu pemasaran itu berfungsi untuk melakukan pemasaran dari produk teman-teman. Itu diposting di Pinterest atau dengan pemberian kupon pada produk teman-teman untuk meningkatkan penjualan produk ke customer. Ini kita buka menu kupon. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa kode kupon untuk produk tertentu. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan kupon, klik tambahkan kupon. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Apabila teman-teman ingin mengetahuinya, bisa cek video sebelumnya. Sebagai contoh, saya akan mereview satu. Ini Tiki Toko, tipe kupon diskon keranjang tetap dengan jumlah kupon itu ada 20.000. Jadi maksudnya ini pengurangan dari harga, yaitu 20.000. Kemudian deskripsinya dalam rangka ulang tahun toko. Penggunaannya tanpa batas. Kemudian tanggal kadaluarsa yaitu 15 Oktober 2023. Kemudian di sini ada menu tampilan, yang dimana di menu tampilan ini ada tema, sesuaikan widget dan menu. Kita buka dulu menu tampilan. Nah, di menu tampilan ini akan menampilkan tema yang teman-teman pakai untuk toko teman-teman. Saya di sini memakai tema Astra, di mana tema Astra ini memang dikhususkan untuk tampilan e-commerce. Jadi memang cocok untuk pembuatan toko e-commerce. Seperti itu. Kemudian apabila ingin mengeditnya, teman-teman bisa ke menu sesuaikan. Sini ada deskripsi dari tema Astra, kemudian dashboard dari tampilan tema Astra. Selain bisa dipilih di sini, menu-menu yang lain juga bisa diklik di bawah ini. Tapi saya lebih memilih di sini. Setelah teman-teman mengklik sesuaikan, maka di sini teman-teman bisa mengedit toko teman-teman. Jadi bisa mengedit widget-widget apa aja yang dipakai, kemudian headernya, dan judul-judul seperti ini. Sini juga banyak tersedia menu lain ketika mengklik menu sesuaikan. Kita back. Nah, di menu pengguna ini bersihkan tentang akun-akun yang pernah teman-teman buat. Nah, di sini pada awal video saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat akun baru dengan toko yang sama tetapi dengan peranan yang berbeda. Di sini yang pertama ada administrator, yang kedua ada manajer toko. Apabila ingin menambahkan, teman-teman cukup logout kemudian login sebagai administrator, maka teman-teman bisa menghapus dan menambahkan pengguna teman-teman.
Kemudian di sini ada peralatan. Nah, di menu peralatan ini terdapat tampilan seperti ini. Dan ada import dan ekspor. Kemudian ada menu persempit menu. Nah, jadi cuman menyisakan logo-logo dari setiap menu, tidak ada penjelasan. Seperti itu, guys. Sekian dari penjelasan saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.